Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin tanggal 29 Juli 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 97 ayat 10, dikatakan demikian. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat bekerja dan mengubah hati dan tindakan kami untuk menjadi lebih baik, lebih setia melakukan kehendak-Mu. Amin. Tema renungan, bencilah kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah iklan coklat di televisi yang menunjukkan seorang laki-laki dengan gaya preman dan wajah yang menyeramkan di dalam bus. Lalu seorang anak yang duduk bersama ibunya langsung terlihat ketakutan karena melihat laki-laki tersebut dan memeluk erat ibunya. Lalu tiba-tiba laki-laki itu mengeluarkan sebatang coklat sambil tersenyum sehingga anak itu tidak takut lagi. Pada umumnya kejahatan dipahami seperti anak tadi. Kejahatan identik dengan gaya premanisme dan menyeramkan. Padahal zaman sekarang ini kejahatan tidak lagi ditentukan dengan penampilan luar. Banyak sekarang kejahatan dilakukan oleh orang yang berpenampilan baik, berpakaian rapi dan tidak terkesan menakutkan. Kejahatan itu menjadi musuh Allah karena bertentangan dengan hakikat Allah yang penuh kasih dan damai. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang berpotensi melakukan kejahatan sebab dosa warisan yang diturunkan dari Adam dan Hawa mengakibatkan manusia memiliki hasrat untuk melakukan kejahatan. Apabila di zaman teknologi sekarang ini banyak sekali peluang dan kesempatan yang dapat memungkinkan manusia melakukan kejahatan. Bahkan kejahatan itu tidak memandang usia. Dari anak-anak sampai orang dewasa banyak belajar kejahatan dari media sosial. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jika kita selalu setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan melakukan kejahatan bahkan dalam situasi terjepit sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar dan menopang hidup kita dengan kasih setianya. Karena itu, bencilah kejahatan dan jangan sampai memberikan peluang bagi iblis untuk memperalat kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, lewat pengajaran firman-Mu hari ini, kami diingatkan untuk tidak melakukan kejahatan karena Tuhan tidak berkenan bagi mereka yang melakukan kejahatan, dan kejahatan adalah musuh Allah. Dan sebaliknya, Tuhan mengasihi dan memelihara nyawa-nyawa mereka yang setia melakukan kehendak Allah dan mereka yang membenci kejahatan. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengalami pembaharuan hidup oleh Roh Kudus dan dipersatukan dengan Kristus sehingga kami membenci apa yang dibenci Allah.
bersedih hati melihat kehidupan yang dihancurkan oleh kejahatan, dan apabila dosa dan kebencian dibiarkan merajalela di sekitar hidup umat manusia, Allah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hidup kudus, hidup benar, dan adil. Allah yang tidak membiarkan dunia ini jatuh dan dikuasai oleh tindakan-tindakan orang jahat. Tuhan sebagai Raja Agung akan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi mereka yang berbuat jahat. Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak Allah dan para pendengar renungan pagi ini. Limpahi kami damai sejahtera dan sukacita Allah. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menolong mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih setiamu yang melimpah. Mampukan kami Tuhan untuk bersyukur dan bersukacita dalam segala kondisi apapun yang kami alami. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil dan jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.